Di awal film, kita diperlihatkan para staf kantor di suatu perusahaan yang tengah ketakutan karena kedatangan GL CEO yang bernama Sundar Rameswamy yang berasal dari Tamil Nadu, India yang tengah bermukim di Amerika. Mereka semua mengira bahwa Sundar akan memulai bisnisnya di India, yang mana Sundar sendiri sangat ditakuti di kalangan pengusaha baik dalam negeri ataupun luar negeri. Sundar dikenal sebagai GL yang tidak akan ragu untuk menghancurkan saingan bisnisnya, yang tentunya karena kemampuan dan langkah yang diambil selalu tepat sasaran. Sundar yang baru tiba di Amerika pun memberi sebuah pernyataan terhadap publik bahwa tujuannya jauh-jauh ke India hanya semata-mata mau ikut berpartisipasi dalam pemilu yang sedang diadakan di India, tepatnya di Tamil Nadu, dan sebagai warga negara yang baik. Sundar berkewajiban menyumbangkan suaranya di setiap pemilu yang diadakan di negaranya. Mendengar keterangan yang disampaikan oleh Sundar, para staf perusahaan itu pun merasa lega. Itulah sedikit mengenai karakter Sundar yang diperankan oleh Mas Vijay. Singkat cerita, Sundar pun sampai di TPS di desa Karanganyar, yang mana di TPS itu dia bertemu dengan Nila. Informasi, Nila merupakan saudara dari adik iparnya Sundar. Namun karena kesibukan mereka berpisah cukup lama, dan di TPS inilah mereka bertemu kembali. Dan sepertinya mereka berdua memendam sebuah perasaan yang sama. Tapi entahlah. Sundar yang akan memilih terlihat kecewa, yang ternyata nama Sundar telah digunakan oleh orang lain, dalam artian orang lain telah memilih atas nama Sundar. Sundar yang kecewa itu segera memerintahkan anak buahnya untuk melaporkan kejadian itu terhadap Panwaslu Pusat. Anak buah Sundar memberikan laporan bahwa kantor-kantor pusat tidak ada yang bisa dihubungi, yang dengannya Sundar semakin marah dengan sistem pemilu yang ada di India. Melalui liputan TV, berita tentang Sundar pun langsung menyebar di Tamil Nadu. Kita beralih pada seorang menteri korup bernama Masilami, dan tangan kanannya bernama Rendu yang tengah menangkap seorang wartawan bernama Muthukumar yang diam-diam selalu mengabadikan kejahatan Masilami. Dan untuk menghilangkan bukti dan saksi, Muthukumar pun dibunuh secara sadis oleh Masilami. Scene berganti pada Sundar yang tengah menuju ke kantor pengadilan. Sundar yang didampingi seorang pengacara kondang bernama James Melani mengajukan gugatan di pengadilan atas pencurian hak suara yang dimiliki oleh Sundar. Sundar yang mengerti hukum pemilu di India mengatakan bahwa dalam pasal 49P disebutkan jika hak suara seseorang dipakai secara ilegal atau terbukti diperjualbelikan, maka suara itu tidak sah dan TPS tersebut harus melakukan pemilihan ulang. Mendengar itu, beberapa pihak menentang tuntutan Sundar. Di samping pemilihan ulang akan memakan biaya yang tidak sedikit, itu juga hanya memperjuangkan satu suara saja. Tetapi keputusan hakim berbeda. Hakim berpihak pada Sundar yang merujuk pada pasal yang telah disampaikan oleh Sundar dan sekaligus akan menyadarkan masyarakat tentang arti penting dalam sebuah pemilu. Singkat cerita, Sundar dan Nila akan menghadiri rapat membahas pengulangan hasil pemilu di Tamil Nadu. Setibanya Sundar di pertemuan tersebut, Rendu langsung menanyakan pada Sundar akan tujuannya yang repot-repot mengeluarkan jutaan lakhs hanya untuk satu suara saja. Dengan nada mengancam, Rendu juga mengatakan pada Sundar agar jangan sekali-kali mengusik kerajaan politik Masilami. Rendu pun melanjutkan pembicaraannya yang menyatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh Sundar itu semua tidak akan merubah hasil pemilu di Tamil Nadu. Itu karena masyarakat memilih berdasarkan uang yang mereka dapat, tidak seperti halnya di Indonesia. Mereka, bangsa Indonesia, hanya akan memilih pemimpin berdasarkan hati nurani mereka. Sundar hanya menyimak apa yang disampaikan oleh Rendu dan mulai bertanya-tanya siapakah sosok Presiden Indonesia sekarang. Chen kemudian beralih ke rumah Masilami yang tengah gembira melihat berita kemenangannya dalam pemilihan umum. Dan tak lama kemudian ia mendapat telepon dari anaknya yang bermukim di Kanada bernama Komala Vali. Vali kemudian meminta pada ayahnya untuk memberikan teleponnya pada Rendu. Vali mengatakan pada Rendu bahwa dia melihat berita tentang Sundar yang tengah berada di India. Vali meminta pada Rendu agar menjaga sikapnya pada Sundar, mengingat Sundar merupakan seseorang yang jenius dalam langkah yang diambilnya. Sundar bahkan ditolak di beberapa negara karena mereka takut akan pengaruh Sundar yang bisa mempengaruhi stabilitas pemerintah. Rendu
terlihat menyesal atas kesalahan dalam pertemuan pertamanya dengan Sundar. Dalam konferensi pers, wartawan bertanya pada Sundar apakah tidak malu yang hanya mempermasalahkan satu suara saja. Sundar pun menjawab kalau dia tidak malu memperjuangkan hak suaranya sendiri, dan yang seharusnya malu adalah orang-orang yang telah merusak ideologi demokrasi dengan cara memperjualbelikan hak suaranya dalam pemilihan umum. Sundar menambahkan dengan mengatakan bisa dikatakan orang itu tidak mempunyai otak jika hak suaranya rela ditukar dengan hanya beberapa rupiah. Semua orang yang ada di konferensi pers tersebut terlihat sangat marah dengan pernyataan Sundar yang tidak seperti orang berpendidikan. Namun di sisi lain banyak orang yang tergugah hatinya dengan pernyataan Sundar. Setelah kejadian itu, fakta baru mulai terkuak. Banyak suara yang telah hilang, dan mereka yang sadar berbondong-bondong melaporkan ke pemerintah setempat atas hilangnya hak suara mereka. Tercatat, puluhan ribu orang yang melapor atas kasus yang sama, yaitu hak suaranya diambil orang secara ilegal. Mendengar itu, Rendu semakin marah, dan Sundar pun mulai merencanakan pembunuhan terhadap Sundar. Sepulangnya Sundar menjemput keponakannya di tengah jalan. Sundar dicegat oleh anak buah Rendu yang hendak membunuhnya. Rencana tinggal rencana. Sundar pun mengajar mereka semua. Sundar pun dengan mudah mengalahkan mereka semua. Ada yang terlempar jauh dengan hembusan angin dan sepoi, dan ada juga yang sekali pukul langsung terbang dengan debu yang berhamburan. Di waktu yang sama, partai pendukung Masilami menuntut agar masalah ini cepat diselesaikan supaya tidak merusak eksistensi partai-partai pendukung Masilami. Esok harinya, Masilami terlihat cemas menunggu detik-detik dia disumpah. Namun sesaat sebelum pelantikan disahkan, mereka mendapatkan kabar bahwa pengadilan memutuskan pemungutan suara diulang di 15 hari ke depan dan pelantikan menteri ditunda karena ada indikasi kecurangan dalam pemungutan suara. Putri Masilami yang mengetahui berita ini meminta pada ayahnya untuk mengerahkan pendukungnya untuk membuat kerusuhan dan pastikan Sundar tewas dalam kerusuhan yang sedang terjadi. Dalam kerusuhan yang sedang terjadi, Sundar dicari oleh anak buah Masilami untuk segera dibunuh. Namun Sundar malah mendatangi markas besar Masilami. Rendu yang mengetahui itu langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Sundar, dan perkelahian epik pun disajikan dengan Sundarlah yang menjadi pemenangnya. Potengna. Scene dilanjutkan ketika Sundar ditelepon oleh Masilami. Lewat sambungan telepon, Masilami menantang Sundar untuk bertarung memperebutkan kursi kepala menteri. Masilami meminta pada Sundar untuk mencalonkan dirinya sebagai menteri, dan pada akhirnya Sundar pun memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi calon menteri di Tamil Nadu. Dengan dukungan dari Kaushik dan Nila, Sundar pun mendatangi kantor pemilihan umum dengan membawa berkas-berkas pendukung untuk mencalonkan diri sebagai kepala menteri. Mengingat berkas-berkas yang dibawa oleh Sundar lengkap, akhirnya Sundar pun resmi mencalonkan diri sebagai kepala menteri. Dalam debat calon kepala menteri yang disiarkan secara live itu, Rendu berasumsi bahwa pencalonan Sundar hanya sebuah wacana untuk membuat perusahaannya berkembang cepat. Rendu juga menambahkan bahwa pencalonan Sundar akan sia-sia saja karena Sundar tidak didukung oleh partai politik manapun, dan daerah yang bernama Ayodhya saja sudah cukup untuk memenangkan pemilu di Tamil Nadu. Untuk membantah perkataan dari Rendu, Sundar pun mengumumkan pengunduran dirinya sebagai CEO di beberapa perusahaannya. Dan dalam kampanyenya, Sundar mengatakan pada Rendu bahwa yang pertama akan didatangi adalah daerah Ayodhya, daerah dengan pendukung Masilami terbanyak. Sundar yakin akan memenangkan hati mereka. Benar saja, Sundar pun memulai kampanye yang pertamanya di daerah Ayodhya. Dengan dihadiri puluhan warga Ayodhya, Sundar malah jadi bahan ejekan masyarakat. Bahkan beberapa warga melempari Sundar dengan beberapa buah yang busuk.
Warga di sana juga menanyakan kejadian memalukan itu secara langsung lewat media sosial mereka. Mereka semua tidak menyukai Sundar yang seorang pengusaha yang tidak akan mungkin pernah merasakan penderitaan mereka. Dengan tenang, Sundar mulai mengucapkan kata-kata yang membuat warga ayon dan mulai mendengarkannya. Sundar memulainya dengan mengatakan kalau dia dulunya adalah anak seorang nelayan biasa. Untuk masalah kemiskinan, Sundar sudah bersahabat dari kecil. Sundar pun menambahkan tentang arti penting pendidikan dan juga rasa simpati terhadap sesama untuk menunjang keberhasilan seseorang. Dengan solidaritas, cinta tanah air, dan juga wawasan yang luas telah menjadikan Sundar menjadi seperti yang sekarang ini. Jangan coba-coba untuk negara. Dengan berjuta kata-kata indah dan inspiratif, pada akhirnya masyarakat mulai tergerak hatinya. Dukungan pun mulai didapat oleh Sundar, dan langkah Sundar selanjutnya adalah mengajak masyarakat untuk mengajukan keluhan mereka yang selama ini diabaikan. Sundar dan pendukungnya langsung mendatangi Masilami yang sedang mengadakan acara dengan para anggota partai. Sundar menanyakan pada Masilami perihal diamnya pemerintah atas keluhan masyarakat selama ini. Namun Masilami malah memerintahkan polisi memukul Sundar dan para pendukungnya secara brutal, dan akibatnya banyak dari mereka yang terluka parah dengan kebrutalan polisi tersebut. Kalau di Indonesia polisi nggak akan seperti itu kawan, jadi tenang saja. Dan pada akhirnya masyarakat mulai sadar bahwa pemimpin mereka sama sekali tidak peduli dengan keluhan dan penderitaan rakyatnya. Dengan kejadian itu, Sundar yang tadinya mempunyai dukungan yang hanya 4% dengan signifikan bertambah menjadi 52%. Mengetahui keunggulan Sundar atas hasil perhitungan sementara itu, Masilami sendiri mulai merasa tertekan. Sekarang menyisakan 234 TPS yang belum melakukan pemilihan. Masyarakat yang sudah terlanjur cinta pada Sundar akhirnya merelakan tempat tinggal mereka untuk dijadikan posko pemenangan Sundar. Melalui siaran langsung, Sundar meminta pada masyarakat untuk memilih calon daerah yang tepat untuk dijadikan seorang pemimpin daerah yang siap mengayomi dan melindungi masyarakat, seperti halnya semboyan polisi yang ada di Indonesia. Bravo Indonesia. Suatu ketika Sundar didatangi seorang pria yang berprofesi sebagai wartawan. Dia mengeluh pada Sundar tentang sahabatnya yang bernama Muthukumar yang selama 10 hari ke belakang menghilang tak ada kabar. Ia juga telah melaporkan hal tersebut pada polisi, namun polisi seperti enggan untuk menangani kasus atas laporannya. Ia juga memberikan harddisk pada Sundar yang ditemukan di rumah Muthukumar. Sundar kemudian membuka harddisk tersebut yang ternyata berisi tentang pembunuhan dan korupsi yang dilakukan oleh Masilami. Mengetahui semua itu, Sundar lebih memilih menunggu waktu yang tepat untuk mempublikasikan bukti kejahatan Masilami. Mendengar posisi ayahnya yang semakin terancam, Putri Masilami akhirnya pulang ke India untuk membantu ayahnya agar masyarakat kembali mendukungnya. Langkah pertama yang diambil Vali adalah membuat mobil miliknya mengalami kecelakaan, dan seolah-olah Sundar mengambil uang miliknya. Kejadian tersebut bahkan disiarkan di televisi nasional yang membuat rasa percaya masyarakat terhadap Sundar berkurang. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah langkah Vali yang kedua, yaitu membunuh ayahnya sendiri dengan memberikan obat dengan dosis yang sangat tinggi. Vali pun melemparkan isu bahwa ayahnya mati karena seseorang telah meracuninya. Dengan rangkaian kejadian itu, Putri Masilami pun akhirnya menggantikan ayahnya menjadi calon menteri di Tamil Nadu. Dengan cepat Vali memperoleh dukungan dari masyarakat hingga mencapai 92%. Pada suatu kesempatan Putri Masilami mendatangi Sundar, dan Vali mengancam pada Sundar dengan mengatakan jika ia menang dalam pemilihan ini, ia akan membunuh Sundar dan para pendukungnya. Pesta rakyat pun tiba. Diketahui baru 15% dari masyarakat di Tamil yang telah memberikan hak suaranya. Kita beralih pada liputan TV yang sedang memberitakan tweet Muthukumar di Twitternya. Di situ dijelaskan bahwa Muthukumar
mempunyai bukti-bukti yang akan digunakan untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Sundar. Dia juga menuliskan kalau calon menteri Komala Vali merupakan orang yang sangat bijaksana. Vali tak mau mengungkap kejahatan Sundar sebelum pemilu berakhir. Berita itu pun terdengar kepada Rendu dan Putri Masilami, yang padahal mereka tahu kalau Muthukumar telah meninggal 2 minggu yang lalu. Sundar merencanakan sesuatu dengan menjatuhkan namanya sendiri untuk menjebak Putri Masilami. Dengan kejadian itu masyarakat semakin mantap untuk mendukung Komala Vali. Padahal berita tersebut dituliskan oleh Sundar sendiri. Setelah itu, di Twitter Muthukumar, Sundar menuliskan bahwa dia menemukan lokasi penyimpanan uang Sundar dari hasil korupsi di perusahaan sebelumnya. Padahal uang tersebut merupakan hasil korupsi Masilami. Dengan adanya berita itu, Putri Masilami mulai terpancing untuk menanggapinya. Dalam konferensi pers, Vali mengatakan bahwa ia telah bertemu Muthukumar tadi pagi, dan Vali juga telah meminta pada Muthukumar agar Muthukumar tidak membongkar kejahatan Sundar sebelum pemilu selesai, karena hal tersebut melanggar hukum pemilu yang ada di India. Dan keesokan harinya di akun Muthukumar dijelaskan bahwa Sundar menyimpan sejumlah uang yang dikubur di suatu tempat, dan ketika lokasi tanah itu digali, para polisi itu malah mendapati koper yang berisi mayat seorang pria yang telah membusuk. Polisi itu juga menemukan identitas mayat itu yang ternyata itu adalah mayat Muthukumar. Dengan penemuan tersebut, masyarakat yang menyaksikan merasa kaget dan bingung. Mereka jelas mengingat pernyataan Komala Vali dalam konferensi persnya yang menyatakan bahwa ia sempat bertemu Muthukumar pada pagi hari tadi. Scene kemudian dilanjutkan pada Sundar yang sedang melakukan siaran langsung lewat akunnya Muthukumar. Sundar menjelaskan bahwa yang melakukan semua ini adalah dirinya sendiri. Sundar tahu persis bahwa Muthukumar telah tewas karena dibunuh oleh Masilami. Ia juga akan mengungkapkan dalang di balik terbunuhnya Masilami. Ia mempunyai bukti dan saksi, dan hal itu akan disampaikan oleh istri Masilami sendiri. Putri Masilami yang menyaksikan itu terlihat gelisah. Dia segera mencari ibunya yang ternyata tengah pergi ke pemakaman suaminya. Vali kemudian menyusul ibunya, yang ternyata ibunya tengah bersama Sundar di dalam sebuah mobil. Dengan tiba-tiba mobil Sundar ditabrak dari samping, yang mana ada ibu Vali di dalamnya. Sundar mencoba menyelamatkan istri Masilami. Sundar tidak habis pikir kalau Komala Vali sampai hati ingin membunuh ibu kandungnya sendiri hanya untuk sebuah jabatan. Vali sendiri bergegas pergi dari tempat itu. Vali merasa yakin kalau Sundar dan ibunya akan mati dibunuh oleh anak buahnya. Anggapan Vali semuanya salah. Sundar yang seorang diri tersebut berhasil mengalahkan mereka semua. Sundar kemudian meminta pada istri Masilami untuk mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Melalui siaran live itu, istri Masilami menjelaskan bahwa kematian suaminya bukan karena diracun oleh seseorang, melainkan dia dibunuh oleh Vali dengan memberikan obat dengan dosis yang sangat tinggi. Ia selama ini diam karena ia tahu bahwa suaminya memang pantas menerima ganjaran atas kejahatannya selama ini. Namun sebagai seorang ibu, ia juga tidak menginginkan anaknya melakukan kejahatan yang lebih dan lebih lagi. Ibu Vali juga meminta agar masyarakat tidak memberikan suaranya kepada Komala Vali, karena kalau dia menang, dia mungkin bisa lebih jahat dari ayahnya. Video diakhiri dengan perkataan Sundar yang menyampaikan terhadap masyarakat di Tamil Nadu agar segera memberikan hak suaranya, mengingat waktu pemungutan suara tinggal sedikit lagi. Mereka harus tahu kalau pemimpin sebelumnya telah membunuh 15 orang yang tidak bersalah. Sundar pun menambahkan untuk tidak membuat kematian mereka sia-sia. Akhirnya semua orang berbondong-bondong mendatangi TPS masing-masing untuk memberikan hak suaranya, dan pada akhirnya Rendu dan Putri Masilami ditangkap oleh polisi atas kejahatan yang mereka selama ini perbuat dan harus dipertanggungjawabkan di dalam penjara. Di akhir film, Sundar akhirnya memenangkan pemilihan umum, namun Sundar memutuskan untuk tidak mengambil jabatan itu. Sundar malah memilih salah satu pendukungnya yang seorang kolektor yang jujur untuk dijadikan menteri di Tamil Nadu. Dan tak lupa Sundar mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya. Dan film pun berakhir. Sekian video dari Titik Film kali ini.
Bagi teman-teman yang ingin request film India, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga like ataupun share terhadap teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.